Iya. Nanti aja kalau misalkan dia udah agak besar sedikit, mungkin nanti dibawa ke sini. Bayu boleh sedikit sama Bayu, ini kan maaf nih, tahunnya almarhum abang sendiri. Nah, akhirnya kan ada sedikit perayaan sendiri. Gimana nih Bayu untuk perayaan 1 tahun sendiri Bayu? Perayaan untuk 1 tahun ini sebenarnya ya seperti biasa sih, kegiatannya maksudnya datang ke makam, dan juga hari ini kebetulan ada acara Hari Putih, hari dikasih putih di M Block, dan mungkin nanti jam sore bakalan ke M Block gitu. Setahun ditinggal pasca sama abang sendiri, Bayu masih bisa berat kan Pak? Masih bagaimana, mungkin masih gimana gitu Pak? Sekarang udah mulai udah bisa menerima proses, udah agak sedikit bisa menerima, ya lebih sabar lagi lah, lebih ikhlas lagi untuk sekarang ngejalanin hari ya seperti biasa aja gitu. Mbak tadi bilang sedikit nih Mbak, artinya masih sangat berat ya walaupun sudah setahun berjalan. Pastinya sangat berat buat aku, untuk keluarga lainnya juga, mama papa semuanya pastinya berat. Bang, cuman rokok bang, sorry. Rokok bang, maaf bang ya. Di TV soalnya. Iya, cuman pastinya harus dijalanin ya, mau seperti apa lagi, mau gimana lagi, ya jalanin aja. Kenangan yang masih sangat melekat mungkin. Wah banyak Mbak, banyak banget. Kayaknya dari setiap momen itu sangat berharga buat aku ya, karena perjalanan kisah aku dengan Glenn itu kan sebentar ya. Pastinya semua itu aku jalanin sangat bahagia, apalagi setelah nikah, hamil, seperti itu ya. Semuanya momen yang aku jalani dengan Glenn semuanya spesial, gak ada yang tidak spesial gitu. Walaupun dalam waktu singkat itu ya? Iya betul, karena menurut aku meskipun singkat tapi luar biasa, banyak sekali kenangan yang banyak membawa perubahan dalam hidup aku gitu. Mungkin yang menguatkan apa Mbak? Yang menguatkan pastinya fansnya Glenn dan pastinya Gewa ya. Kalau Gewa sudah nggak bisa iya gitu. Pastinya para fans semua, aku sangat bersyukur ya dengan dengan doa, ucapan, semangat, motivasi semuanya dari teman-teman untuk aku, untuk Gewa, dan untuk keluarga pastinya. Bersyukur untuk semuanya. Mbak, gitu. Jadi single parent itu kan sangat berat Mbak. Ya. Untuk baby sendiri, untuk bayi sendiri kan butuh sosok orang tua gitu. Mungkin ada sempat terlintas sedih ngelihat perkembangan anak tanpa ayah gitu Mbak. Pastilah, pasti ya. Terlintas pasti sedih lah, mengingat Gewa sudah tidak punya ayah lagi. Tapi di luar itu Gewa masih punya ayah, meskipun ayahnya sudah tidak ada ya. Dan juga aku happy dibantu dengan orang-orang terdekat yang sangat support aku gitu. Jadi Gewa tidak kehilangan siapapun lah gitu dalam hidupnya. Kan berarti memang sudah ditinggalkan sosok kakak Bung selamanya, tapi ada mungkin cara-cara untuk mengingatkan atau mungkin merasa kakak Bung masih ada di sekitar kamu dan Gewa gitu istilahnya. Seperti apa gitu? Kita setiap pagi selalu mempunyai aku khususnya dengan Gewa ritual ya. Maksudnya kan di rumah tuh ada foto ayahnya besar tuh. Nah, setiap pagi aku selalu ajak Gewa untuk mengucapkan selamat pagi, senyum depan kaca, dan itu selalu kita terapkan pada saat Glenn masih ada gitu. Jadi setiap pagi kita senyum, sebelum senyum ke orang lain kita senyum kepada diri kita sendiri, dan itu aku terapkan sama Gewa gitu. Ada nggak sih hal yang membuat maaf nih sedih gitu, 1 tahun ditinggalkan gitu? Iya, masih ada titik menangis itu. gitu mungkin Mbak. Pasti ada, dimana misalkan malam gitu ya, kalau ingat sama almarhum pastilah gitu, namanya juga suami ya gitu. Tapi aku selalu menguatkan diriku sendiri, aku harus menerima
proses ini gitu, karena ini adalah sesuatu yang besar dikasih Tuhan untuk aku. Jadi jalani, ya udah jalani, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Yang pasti aku mendoakan Glenn, itu yang paling penting, yang bisa aku lakukan sekarang. Nggak bisa ngapain lagi kan Mbak, cuman mendoakan dan mendoakan gitu. Sosok Mbak, Bung Tadi Glenn ada mungkin pagi-pagi senyum di kaca. Itu ajaran siapa di awalnya itu? Itu Apakah kalian sebenarnya mengajak? dari kecil aku selalu menerapkan itu kepada diri aku sendiri. Setelah pacaran sama Glenn dan menikah, pastinya aku selalu bilang sama dia bahwa itu hal kecil tapi menurut aku itu besar gitu, impactnya besar lah gitu. Dan itu awalnya mengajak Glenn untuk melakukan hal itu Yes, berdua. betul. Dan Gimana akhirnya tanggapan Glennnya sendiri di awal? kalau Glenn apapun hal yang positif dia selalu support, selalu mendukung ya, dan itu menurut dia dan menurut aku positif, dan kita melakukannya setiap pagi, itu benar-benar setiap pagi, apalagi setelah ada Gewa, karena kita juga udah merencanakan banyak sekali ya gitu pada saat kita punya anak gitu, kita mau ngapain gitu. Ritual itu kan awal dilakukan bertiga Mbak. Setelah sekarang berdua betul. ini gimana rasanya? Rasanya pastinya Ada yang pastinya berkurang? ada yang berkurang, ada sesuatu yang hilang lah gitu, tapi tidak maksudnya tidak, dengan adanya kehilangan ini tidak dijadikan suatu yang sulit lah gitu, malah membuat aku lebih sesering mungkin gitu untuk melakukan itu, supaya mengingatkan Gewa bahwa sosok ayahnya tuh selalu ada gitu. Mbak, seorang Glenn Fredly nama besar di dunia musik Indonesia. Ada beban tersendiri ketika membawa nama itu, sementara itu mungkin ada amanah juga dari almarhum, seperti apa? Pastinya itu suatu hal yang aku selalu pikirkan juga, dimana sekarang di belakang aku ada sosok Glenn Fredly, ada sebuah nama Glenn Fredly. Aku harus jaga itu sebaik mungkin, bukan hanya nama Glenn Fredly yang di belakang aku, tapi ada Gewa juga sekarang ini. Jadi aku berharap semoga aku bisa menjadi ibu yang baik, istri yang aku selalu menganggapnya aku adalah, sampai sekarang aku masih tetap istrinya Glenn, dan Glenn adalah suamiku. Jadi aku berharap dan aku berdoa selalu semoga aku menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik juga untuk Glenn gitu. Kayu mungkin seberapa sering mungkin ada kejadian bertemu dengan kakak Glenn di dalam mimpi? Sering terjadi kan? Kayaknya setiap hari ya. Oke. Karena sering banget yang ingat dan tidak ingat, aku selalu didatengin, maksudnya selalu mimpi didatengin Glenn gitu, kayak ngerasa pacaran aja gitu dalam mimpi. mimpi terakhir mungkin seperti apa gitu. Mimpi terakhir seperti apa yang diingat Mimpi mungkin? terakhir jadi aku tuh setiap seminggu sekali pasti ke makam dalam 1 tahun ini. Setiap abis ke makam pasti ada aja dia masuk ke dalam mimpiku gitu. Entah itu senyum, entah itu meluk gitu kan. Kayak gitu. Selalu hadir ya? Selalu hadir. Selalu Selalu hadir. hadir. Kerinduan. Setelah mengalami mimpi bertemu dengan Glenn, legahkah, senangkah apa? Seneng aja gitu, pas bangun kayak ada energi yang beda aja gitu, kayak udah kita ketemu sama seseorang yang kita sayangi, ya kayak pacaran aja gitu, udah pacaran selesainya seneng aja gitu. Tapi menambah kesedihan juga ketika berharap secara fisik ada mungkin kan gitu hadir benar-benar. Untuk sekarang ini kayaknya udah menerima proses itu ya, jadi untuk sekarang aku Lepas. udah lepas aja gitu, udah nggak ngerasa yang berlarut-larut lah gitu. Tapi udah memberi penjelasan kepada putra, Eh, anaknya putrinya. untuk sekarang sih belum terlalu dalam ya, mungkin ya pengenalan ini ayah gitu. Kayak kemarin juga aku selalu lihat memperlihatkan video-video lagunya Glenn ke Gewa gitu, bahwa ini loh ayah gitu. Kemarin juga aku ngeliatin momen pernikahan aku dengan
dengan Glenn di Instastory kalau misalkan ini di Instagram.